Arab bisa. Bahkan dia juga hafal Quran. Pernah di Google itu ternyata ada aplikasi untuk kalau kita nyari tahu lagu, nggak tahu yang nyanyi, nggak tahu liriknya, cuman nye gitu doang gitu. Nanti dicariin, ya. Waktu itu pernah nyobain, nggak tahu mau bersenandung apa, tapi ada murotal nyala teh di rumah. Terus tiba-tiba dianggap inputan sama dia, cetut, inikah yang Anda cari? Langsung masuk ke link YouTube-nya surat Al-Furqan. Dia benar tahu. Saya matiin murotalnya, baca sendiri, benar nggak yang dia tebak? Ternyata benar juga, Masya Allah. Ya, kalau bicaranya ilmu, itu ulama ngumpul semua di Google, ya, dan di handphone kalian masing-masing. Tapi kalau di majelis ilmu nanti ada lagi yang kita dapat, satu hikmah, dan yang lebih mahal adalah berkah. Nah, bicara berkah ini nih nanti ini. Tadi kan katanya judulnya pengen menanamkan keteladanan Rasulullah mencapai tujuan dunia dan akhirat. Ya, maka kalau misalkan udah di pandangan orang mukmin itu yang dikejar tuh memang yang saya tahu bukan nominal, tapi berkah. Bahkan izin punten pisan. Bicara kekayaan dalam sudut pandang keislaman itu, terutama di zaman Nabi dan para sahabatnya, kami bisa bilang jadi kaya itu cuman efek samping. Ulangi, cuma efek samping, bukan tujuan utama gitu ya. Nah, kadang repotnya kita itu pas udah itu dijadiin tujuan utama. Nah, ini agak harus diluruskan ya. Duha biar jualannya rame, ya boleh sih. Alhamdulillah mintanya masih ke Allah ya. Emang Allahnya juga yang nyuruh kita minta kok. Ud'auni wastajib lakum. Quran surat 40, surat Ghafir ayat ke-60. Tapi kalau itu yang jadiin tujuan utama, biasanya nanti ada efek samping yang lain ya. Lagian kayak gini lah perumpamaannya. Kalau kita beli kambing dapat bonus talinya ya. Tapi kalau kita beli tali dapat bonus kambingnya enggak. Nah gitu ya. Jadi rumus sederhananya gampang. Ibarat kalau kita pengen nangkep ayam, jangan dikejar, dia mah lincah, larinya kenceng. Terus gimana cara nangkepnya? Taruh beras, makanan, ntar datang, tutup, aman, selesai. Kalau mau nangkap kupu-kupu, jangan dikejar, dia mah bisa terbang, kita nggak bisa. Terus gimana? Tanemin aja bunga yang indah, taman yang indah, nanti datang sendiri kupu-kupunya. Bahkan nggak cuma kupu-kupu, capung, nyamuk DBD, pada datang semua. Ya. Ini ada yang masih jomblo nggak? Entar dulu. Mungkin saya yang salah nanya ya. Maaf. Sila. Mungkin saya yang salah nanya ya. Tolong tukeran dulu. Tolong bedakan jomblo dengan janda ya, Pak, tolong ya. Karena iya sih sama-sama single gitu. Mudah-mudahan tetap dapat jodoh yang soleh ya. Tapi kan saya nanya kayak gitu teh nggak niat nafkahin, bukan ya. Maksudnya nanti contoh yang akan dibahas disesuaikan gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau pengen kalau pengen kaya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Ya. Kalau pengen dapat imam yang soleh, jangan nunggu imam yang solehnya datang dulu. Jadilah soleha, nanti Allah kirimkan yang soleh. Nah, gitu kan rumusnya, sudah gampang ya. Dan tadi yang dikejar keberkahan ya. Masuk akal dong ketika kita misalkan ngelihat, kita ke pasar deh beli ayam, misalkan ayam mentah. Terus si pedagang ini ternyata mencampur
setengah kilonya memang seger, setengah kilonya tiren. Nanti kemarin nyampe rumah kan kita tahu, setengahnya agak bau nih, nggak seseger setengahnya lagi. Besok-besok kita bakal beli di dia lagi nggak? Nggak. Meskipun ternyata malamnya dia tobat dan besoknya dia jadi manusia yang paling jujur sepasar tersebut. Tapi gara-gara itu, ini dia ada masalah. Ya. Sedangkan dulu kaum muslimin ketika akhirnya masuk ke Madinah kan udah ada pasar-pasar yang udah ada. Pasar orang Yahudi, pasar Ka'ab bin Ashraf. Terus cuman uniknya cara mereka jualan, ada yang nanya ini harga berapa, ya sampein. Terus begitu misalkan pengen dibayar, ini juga diamalkan oleh putranya Imam Asy-Syafi'i ketika berdagang. Ya, panggil kembali, mbak sini yang tadi beli, mohon maaf tadi barang yang dibeli tadi ada cacatnya. Mana? Saya nggak lihat, perasaan dicariin. Nih agak sobek sedikit di bawahnya. Tapi saya nggak nemu pilihan yang lain. Saya memang sukanya yang warna ini. Ya udah kalau pengen tetap dibeli, tapi izinkan saya kembalikan. Tadinya 20 dirham ya. Saya kembalikan 5 dirham. Jadi harganya 15 dirham aja karena ada cacatnya. Semenjak hari itu nggak pernah keliling pasar lagi. Pokoknya kalau nyari kain, nyari baju selalu ke si toko yang itu. Ya. Pakai kejujuran, ya. Jadi itu yang tujuan utamanya. Bicara dakwah misalkan, ya. Kadang kita tanya ya, yang ada udah punya anak punten, jawab spontan. Kalau kita nyekolahin anaknya biar pinter. Itu umum ya, dan pinter itu bagus. Tapi ternyata pendidikan di dalam Islam itu kita meniru Nabi ya. Pendidikan dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pinter. Ya, karena maling-maling di negeri kita juga pintar tuh. Dan tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah. Ya, sama kayak kemarin kajian di anak SMA, gurunya request bahas tentang pacaran dong kok. Oke, saya tanya ke anak-anak SMA-nya, adik-adik ada yang punya pacar gak? Pacaran gak kalian? Enggak, kami cuma punya support system kok. Ya elah support system cina. So diperhalus. Emang support system teh kegiatannya ngapain aja ya gitu gandengan dan lain-lain. Maksiat aja. Ya. Pintar. Cuman kan ya ini dia repotnya. Kalau malingnya bodoh, malingnya pengen nangkep ayam. Ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep. Soalnya bodoh, ya. Tapi kalau malingnya pintar, ini baru repot. Yang nyuri sendirian tapi yang kelaparan jutaan rakyat kan repot. Ya, jadi tujuannya tuh nggak bikin pinter pendidikan dalam Islam, tapi Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Berhenti di situ. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari golongan kaum mereka sendiri yang ummi, tidak bisa baca tulis, untuk bacain ayat-ayatnya. Bacain ayatnya untuk apa? Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Cuciin jiwa. Sok nanti kalau nyari visi misi sekolah cari, kalau sekedar mencerdaskan anak punten lah, akan selalu ada orang yang terlahir juga langsung pinter, IQ-nya udah tinggi, ya. Dan atau gini lah, ada yang lagi maksiat nggak di luar sana? Yang terang-terangan berbuat kezoliman ada nggak? Allah masih kasih mereka akal nggak? Masih kasih mereka rezeki nggak? Tetap ada. Jadi orang pinter mah ada di mana-mana. Tapi tujuan Islam beda. Wa yuzakkihim. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa Rasul datang kepada orang Arab jahiliyah di zaman itu dengan tujuan bikin mereka pinter gitu? Enggak, udah pada pinter. Orang Quraisy itu diakui bahkan oleh Tuhannya sendiri. Ada surat Quraisy, betul? Surat 106. Allah berfirman, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ada kata rihlah. Apa artinya rihlah? Jalan-jalan, ya. Apa bedanya jalan-jalannya kita sama orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Pinter, pandai berdagang. Pergi kemana aja bisnisnya jago. Yang ngakuin bukan testimoni orang, tapi dari penciptanya. Terus Rasul datang bikin mereka pinter gitu? Enggak, pengen nyuciin jiwa.
Jiwa bersih, nyari sendiri ilmu. Atau punten ya, jujur-jujuran, yang udah pada punya anak misalkan nih, meskipun misalkan ya Allah anak saya kok matematikanya jeblok banget, masa 2 tambah 2 5 misalkan ya, tapi sholat gak pernah disuruh dibangun sendiri. Ibunya sebelum minta tolong anak udah dateng. Ketika sedang tidak ada orang tua, dia bisa mengasuh adik-adiknya, bisa jadi kakak yang baik, gak usah diomelin, bisa ngalah ke adik-adiknya, termotivasi untuk birrul walidain, baca Al-Quran, mengejar ilmu dan lain-lain. Tapi jeblok matematikanya misalkan, aku yakin tetap lebih bahagia daripada punten ya, anak ibu centang biru ya, udah gitu viral, udah gitu tajir melintir ya, terus dengan segala macam yang dia punya, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Mau? Enggak kan? Enggak ya. Saya kasih kuis ya, ini mah intermezzo aja, gara-gara tadi udah kesebut film azab. Kan kalau di Jepang itu, mohon maaf ya, banyaknya film porno, karena di sana itu orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyaknya drakor, drama romantis, karena perceraian tinggi, jadi nikah tuh dibikin indah banget. Cuman kenapa ya di Indonesia banyaknya film azab? Nggak usah dijawab ya, direnungin masing-masing aja ya, masing-masing aja ya. Alhamdulillah, balik lagi ya, ya kayak gitu. Yang kita cari nanti keberkahan ya. Nah berkah ini nih yang bikin nanti beda. Pernah ngelihat nggak? Mungkin ya, ada, kita pernah ngelihat tetangga, ya Allah dia teh nyari duit melulu, dari gelap sampai gelap nyari duit, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya enggak pulang-pulang, kaya enggak, banyak utang iya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Sedih amat ya. Tahu-tahu meninggal kan jadinya. Dunianya nggak dapet, akhiratnya apalagi ya. Bukan berarti nanti kita jadi harus 24 jam di masjid terus, enggak ya. Nanti kita akan bahas fakta-faktanya. Tapi kita lagi kalau bicaranya berkah, ya lihat ya, satu harinya dia, satu harinya kita, satu harinya Nabi, satu harinya siapapun, sama-sama 24 jam enggak? Sama kan? Tapi ada orang yang bisa benar-benar cukup buat semuanya, ada yang enggak beres-beres. Ya, apa yang bedain? Itu tadi berkah ya. Bahkan kami pernah bertanya kepada guru kami, kadang kan kita udah pada ngaji misalkan, sholat juga insya Allah setiap hari, betul? Kadang nanya kan, saya teh hidup udah benar belum ya? Allah udah ridho belum sih dengan kehidupan saya ini? Saya teh udah jadi orang baik yang benar-benar baik menurut yang maha baik belum? Atau cuman baik kata orang aja karena orang gak tahu aib kita? Ya. Maka waktu kami nanyain itu ke guru kami, beliau jawabnya kayak gini, cirinya gampang, hidupnya berkah. Ustaz, kami belum paham, tolong jelaskan maksud contoh hidupnya berkah apa? Contoh paling gampang, kata beliau, satu harinya cukup untuk semua-muanya. Sama-sama 24 jam kan? Sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan. Tapi tadi ada orang yang gak cukup buat semuanya, duit aja terus yang dikejar, gak ada waktu buat anaknya, orang tuanya, dan lain-lain. Tapi kalau bicara konsep berkah, saya maka merhatiin cara hidup beliau. Bangun sebelum subuh, udah tahajud duluan. Karena udah sekalian tahajud, subuhnya gak telat, berjamaah tepat waktu di masjid, bahkan ngimamin beliau. Beres, kami kuliah bareng jurusan hadis. Jadi habis subuh gak tidur lagi, tapi belajar ngaji bareng. Udah gitu tentu di situ baca Al-Quran. Jadi matanya lebih dahulu melihat Al-Quran daripada cahaya matahari. Beres jam 7 baru kerja tuh. Ngajar, beliau ngajar. Tapi keluar rumah tuh udah dalam keadaan tahajud 11 rakaat, udah sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid, udah baca Quran 1 juz, udah menuntut ilmu. Baru keluar rumah. Keluar rumah, ya namanya guru, nggak ada yang ngajar sampai malam, betul? Paling jam 7 sampai jam 12, dan pasti ada jedanya. Beliau sempetin duha. Ingat standarnya orang mukmin itu sehari 40 rakaat. 40 rakaat apa aja berarti? Yang wajib udah 17. Kalau ditambah tahajud yang 11 berarti udah 28. Ditambah rawatib, contoh ambil 10 aja rawatibnya. Qobla subuh, qobla zuhur, bada maghrib, bada isya, ya, qobliyah badiyah.
Berarti udah 38. Tinggal ditambah 2 lagi duha, ada 40. Tapi beliau punya kebiasaan gini, karena memang ada riwayatnya, Nabi itu kalau misalkan malamnya tahajudnya 11 rakaat, maka beliau duhanya 8 rakaat. Tapi kalau Nabi malamnya nggak tahajud atau tahajudnya di bawah 11 rakaat, maka duhanya 12 rakaat. Ya, tercukupi ya. Pulang siang kadang ada kajian lagi, kadang enggak. Tapi bisa jemput anaknya, nemenin istrinya, sempat untuk birrul walidain, habis maghrib kadang ngaji lagi sampai isya, setelah isya udah tinggal makan malam terus tidur. Nyari duit ada duitnya, nuntut ilmu ada waktunya, dengan anak-anak ada waktunya, dengan orang tua, dengan istri ada waktunya, ibadah ada waktunya. Cukup buat semuanya, gak pernah punya utang, bahkan ngutangin orang. Ya. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kadang ada yang nggak cukup buat semuanya, ya kak, ya udahlah. Ya, kadang ngelihatnya sesederhana itu. Oh, kok? Tapi kan tidak sebanyak orang yang nyari duit melulu. Ada loh yang beneran nyari duitnya gelap sampai gelap, tapi beneran kaya. Iya. Tapi kan kita tidak pernah disuruh kaya. Nggak, yang penting cukup. Sama kayak punya kendaraan. Berapa banyak orang Indonesia yang akhirnya pernah pergi ke tanah suci, tapi nggak punya pesawat. Kan sama ya, kendaraan juga fungsinya menyampaikan kita ke tujuan. Kebayang kalau Bapak Ibu punya pesawat semua, mau parkir di mana? Ya, saya juga bingung nanti parkirnya di mana. Macam-macam. Yuk kita lihat, ngobrolin ya. Oh, kan punya uang banyak, bisa beli makanan loh. Yang lain cuma bisa 1 bungkus. Kita bisa 1000 bungkus. Pertanyaan selanjutnya, emang perutnya muat? Karena sampai ada istilah punten ya, waktu kami masih di Thailand ngobrol sama ya dulu rekan-rekan sesama bandar judi lah ya. Diuji harta dan tentu haram, tidak bisa dibanggakan, amat sangat kami sesali. Haram, sikut sana sini, fitnah sana sini, nggak peduli, penting kaya. Alasan orang pengen kaya itu cuma satu kata kami, adalah karena belum pernah kaya. Udah, itu aja. Orang mah cuma penasaran, betul? Ya. Tadi makanya sampai ada istilah OKB, tahu OKB? Apa? Orang kaya blow on, lebih tepat, ya. Karena dia bingung, nggak tahu mesti ngapain gitu. Nggak punya ilmu untuk ngadepin duit juga kan, ya namanya baru, ya. Jadi blow on. Sehingga akhirnya, tadi beli makanan, kan bisa 1000 bungkus, nggak muat perutnya. Kan bisa dibesokin, besok juga bisa udah basi, nggak enak. Kan bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Terus gimana? Lebih enak dibagiin, ngelihat senyum orang dan lain-lain. Lagian yuk ya, makan tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import seporsi 1,5 juta. Bedanya di mana? 5 senti ini di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 senti. Ya. Begitu udah ketelan nyampe perut, emang beda kenyang makan daging sama kenyang makan tempe. Sama, apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Enggak ada, kok makanan mahal begini kok? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli, bau juga. Ya. Kaki itu sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta, bau kaki tetap. Bau cokor, ya, tetap aja. Oke, sampai orang bingung. Ingat, waktu SD kita diajarin kebutuhan manusia apa? Sandang, pangan, papan, ada 3 ya. Atau kadang dibaginya primer, sekunder, tersier. Ya. Maka terus ternyata sadar tidak manusia punya kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa sih kok? Apa bentuknya? Ya lihat kaki kita. Ada berapa kaki kita? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Nah, kok emang kenapa? Nanti ada yang bilang gini, emang kenapa? Belinya halal, gak nyuri, gak ngutang, emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh dari tadi. Mangga weh, kalau emang sesuai kebutuhan, betul? Masa pengen naik gunung pakai sendal hotel, ya kecugak yang ada, ya harus beli yang tebal, emang Eiger kayak apa kayak gitu ya. Tetapi kalau belinya untuk diakui orang, repot. Ya. Calon mertuamu tuh
Lagi di masjid, apa? Dia langsung ambil sepatunya yang baru ya. Saking barunya kok sempit. Oh, plastik yang dibuntel, yang ganjel di dalamnya belum dikeluarin. Kan suka ada plastiknya ya, dibuntel-buntel. Ya. Lagian dah hati manusia tidak dibolak-balikan berdasarkan sepatu kita ya. Mau minjem jaket temen, minjem motor temen ya. Lagian yuk, sebagus-bagusnya sepatu nggak akan nginjek karpet masjid, aku yakin. Pasti parkir di depan. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut. Ya? Silakan Pak. Kesempurnaan sholat tuh di saf paling depan bersama safnya para malaikat. Enggak, saya dekat pintu aja. Jadi kalau pas lagi ruku masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Pulang hujan. Jujur, tetap dipakai kotor-kotoran, becek atau diteng-teng. Teng-teng. Itulah manusia keren ya. Sepatu yang fungsinya mencegah dari kacugak. Ngerti kacugak nggak? Ketusuk duri. Ya. Mendingan kacugak daripada sepatunya kotor. Makanya terkadang hujan itu memiliki fungsi sebagai fasilitas dari Allah untuk mencari tahu kualitas tas seorang wanita. Ya. Kok ketawa sih? Kalau ternyata tasnya dipakai nutupin kepalanya, berarti tasnya, tolong jangan bilang murah lah, ekonomis gitu ya. Kan relatif kalau murah ya, ekonomis aja. Terlalu keji gitu kesannya ya. Kalau misalkan mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin juga bukan mahal, mungkin cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Itulah ya. Apalagi jam tangan ini mah asli murah 88.000 di Shopee ya. Beneran ya. Fungsinya jam tangan apa? Lihat waktu. Berarti jam dinding bisa ya. Tapi kan gak muat di tangan kok. Oke. Berarti kalau kita ke pasar tuh yang di etalase tuh ada yang 35 ribuan pinggir jalan meskipun gambar Dora gitu ya. Tapi bisa nggak buat ngelihat waktu? Bisa, tapi kita tahu di Jakarta ada jam tangan 5 miliar itu. Ada yang beli lagi. Ya. Kalau mobil saya ngerti. Mobil mahal memang larinya lebih kenceng daripada yang murah. Kalau jam tangan, emang jam tangan mahal muternya lebih kenceng daripada yang murah. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar apa pilihannya? Ini sejamnya setara 5 menit. Itu rusak, Pak. Apa yang dipakai? Lagian kalau pakai jam tangan mahal itu tangannya suka berat, nggak suka harus ditaruh di meja gitu. Tangan enteng gitu. Tahu nggak yang paling menyakitkan apa? Memang ada sebagian orang yang Allah berikan ujian, kelihatannya orang ini tuh kayak kurang pantas gitu kalau pakai barang mahal gitu ya. Jadi kayak tetap aja dikira KW gitu ya. Padahal asli. Cuman mukanya tuh KW gitu ya. Itu kan paling sakit hati kan. Sehingga tapi kan itu jadi pelajaran atulah. Gimana cara kita muasi netizen satu dunia ya. Netizen teh ya dengan segala komennya ya enggak. Masya Allah. Maka pernah ada teman yang di Thailand sama dia diuji kayak kurang pantas gitu pakai yang mahal. Untuk mencegah maka dia stroke pembelian jam tangannya dikantongin tuh kemana-mana, ganti celana ikut bonnya ya. Udah sampai lucek sampai luntur ya tetap aja netizen mah bon siapa tuh kamu bawa-bawa, nggak ada yang percaya ya. Laki-laki udah sering nge-gym fitness paling senang kalau ditanya toiletnya di mana, toilet di mana kan tinggal jawab tuh udah selesai ya. Penilaian makhluk ini berat, Masya Allah ya. Capek luar biasa. Sampai kejadian punten ya, ada mahasiswi di Singapura baca majalah waktu itu loncat dari apartemen loncat dari apartemennya lantai 14 kalau nggak salah, langsung menemui aspal di bawah ya, tewas seketika ya, jadi manusia geprek. Udah gitu dicari dong motifnya oleh pihak berwajib. Masuklah ke kamarnya, ketemulah buku diari. Tahu nggak buku diari?
Yang suka ada gembok kecilnya tuh lucu. Tempat manusia mencurahkan segala enggak, sekarang kan udah ada status ya. Jadi lebih sering curhat ke status daripada buku diari. Nah, itu akhirnya dibaca buku diarinya. Ternyata dapat kesimpulan, oh dia bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kisah nyata. Terus ditanya dong, emang seperti apa orangnya? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya baik, kuliah juga nilainya bagus. Apa masalahnya? Tuhannya bukan Allah Tuhannya, tapi Tuhannya penilaian makhluknya. Jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya hidup dihina begini? Apa saya dihina? Coba yuk kita coba dihina ya. Dennis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Gini aja. Sampai jeding itu satu planet bumi mencaci. Ya udah gitu aja. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Silakan nyebut monyong tanpa majuin bibir. Susah. Nggak bisa. Kalau kritik yang membangun silakan diambil. Tapi itulah netizen mah ya. Lagian dicaci seperti apapun udah nggak ngepek ya. Diomongin sama orang keburukan gimana kok? Asli kehinaan yang disebut oleh mulut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan kita yang aslinya. Allah tahu apa aja yang terbesit di hati kita. Allah tahu kelakuan kita pas lagi sendirian apa aja. Tahu, nggak dibongkar sama Allah. Orang paling ngomong apa sih? Allah si Dennis banyak omong. Tuh cuma dibuka satu banyak omong. Nggak tahu aja dia saya banyak utang, banyak cicilan, lain-lain. Nggak dibuka sama Allah. Misal, ya. Nah, pujian juga gitu sama Bu. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Ya. Nyadar nggak? Kalau kita juga kadang suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ada. Contohnya banyak contoh yang palsu. Tapi contoh yang palsu, kumpul nih ketemu teman-teman, terus ada yang berkata, ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Menurut ibu fakta itu ucapan kayak gitu? Tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya tambah muda tiap hari itu gimana? Tapi seneng kan? Percaya kan? Waktu lagi di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya. Gini ya. Lagian hati-hati lah, ada udang di balik bakwan. Ya. Mana kalau muji nanggung ya. Agar silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100. Gitu kan? Ibu kok awet muda banget? Umurnya berapa sih? Kok bisa aja? Ibu udah 42 tahu kok. Hah? Kayak 41,5 loh, Bu. Setengah kan nanggung. Capek. Nah. Kok tapi punya banyak uang kita bisa beli bangunan, rumah, villa. Segede-gedenya bangunan, ibu tetap tidurnya di atas kasur 1x2. Segede-gedenya king size juga 2x2. Nggak mungkin ibu ngegelinding guling-guling di setiap bagian rumahnya. Ya. Yang sok jujur, punya villa gede. Siapa sih yang paling nikmatin villanya? Si Mamang sama si Bibi. Seger berenang, jaga villa tiap hari. Puas hidup teh. Lari-larian di taman. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Elah. Tiap bulan digaji. Dan yang paling penting tidak dihisap. Coba yang punyanya. Ya. Belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa kan nanti ketahuan KPK ya nggak. Udah gitu tiap bulan gaji si Mama, gaji si Bibi, maintenance kolam renang, apalagi yang lebih isi token listrik ya, Bu masa punya villa ngisi token 20.000 dilepehin kayaknya sama setrumnya ya. Dan yang paling repot dihisap. Nah dari sini aja kita udah tahu bahwa kunci bahagia tuh ternyata satu, jaga villa. Bukan ya. Udah tenang aja. Atau gini deh, apa yang bikin kita senang lagi? Ibu suka healing nggak? Suka healing? Mau kemana? Cappadocia mau Cappadocia? Tahu nggak itu di mana?
Turki ya. Turki, tapi coba ibu ke sana sendirian coba. Pelanga plongo. Ya Allah, gunung ya. Oh, balon udara. Oh, ya Allah, yang lain mah romantis, mesra, Masya Allah. Tiba-tiba ada cowok Turki, tinggi, putih, langsing, mirip bihun gitu ya kan? Tinggi, putih, langsing. Udah deg-degan ya enggak? Begitu udah deket, tahu-tahu, ternyata minta tolong difotoin doang. Sakit hati ya. Tapi bandingin misalkan ya, cuman ke warung depan rumah, tapi dengan orang-orang yang kita cintai, dengan pasangan ya, meskipun punten ya, meskipun nginjek tai kotok gitu ya, tetap aja pasti bahagia. Malah jadi kamu keinjek, kamu sih nggak bilang, kamu sih nggak hati-hati, malah jadi so sweet ya. Coba, berarti kan healing aja bukan perkara pergi kemana, betul? Tapi dengan siapa, betul? Mau sama siapa ibu? Ya? Sama suami. Suami siapa? Maaf ya, oconda bercanda. Iya kan? Atau contoh, yang punya anak atau cucu lagi lucu-lucunya umur 2 tahun. Kita ke kebun binatang yuk, kita ikut excited. Sok jawab, kenapa ikut senang? Apa karena bakal ketemu gajah? Enggak, udah tahu gajah mah gitu-gitu aja. Tapi kan karena mengharapkan nanti ekspresi si anak yang lucu ini ketika ngelihat gajah. Wah mama, ternyata gajah itu begini, itu. Kalau emang gara-gara gajah, coba ibu pergi ke kebun binatang sendirian. Garing, pelanga pelongo. Oh gajahnya. Oh jerapah teh panjang. Nah, gitu garingnya. Jadi bahagia dari mana kita teh? Ya, asli lah bahagianya. Bahagia itu adanya simple lah. Jawab saja survei sederhana ini ya. Tolong dijawab sama-sama. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Iya, Allah ingin kita selamat, bahagia ya. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sudah banyak ngejar yang kita suka, bahkan sebagian tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus perlu berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi, baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Nah udahlah, tenang aja ya. Kayak gitu. Karena ketika dibilang supaya dapat dunia dan juga akhiratnya, rumusnya kalau bisa diganti ya. Ibarat kayak beli kambing tadi, dapat bonus talinya. Kalau beli tali nggak dapat bonus kambingnya, ya. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, silakan. Tapi lebih keren kalau ngejar yang punya dunia, ya. Temenan sama yang punya toko roti aja kenyang, makan roti melulu, apalagi sama yang punya dunia. Ya. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi ingat. Ada alasan kenapa setiap kali acara itu selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kata saya teh, kenapa cuma 2 itu doang? Emang punya duit gak nikmat? Emang punya mobil, punya jabatan gak nikmat? Nah, ternyata memang hanya dua nikmat inilah yang gak punya potensi jadi dosa. Gak ada orang tergelincir ke neraka gara-gara imannya benar, gara-gara Islamnya benar, enggak. Tapi kalau orang tergelincir ke neraka gara-gara hartanya ada? Ya, gara-gara jabatannya ada ya. Jadi semuanya masih berupa ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat ke Allah. Latihan ya. Misalkan di WA sama suaminya, ya. Isi WA-nya teh is istri. Boleh kan? Boleh atuh. Iya, boleh manggil itu. Dijawab, ada apa suami? Jangan suujon atuh. Ya, suami. Begini uang belanja kayaknya harus dinaikkan. Berapa 50 juta. Belum beres. 50 juta teh setiap minggu gampang nyenengin ibu-ibu ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Insyaallah. Bu, dikasih uang 50 juta per pekan uang belanja. Nikmat bukan?
Ih, kan tadi udah dibilang ujian. Ulangi, uang belanja 50 juta per pekan, nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat ke Allah, ya. Tambah banyak sedekahnya, wakafnya. Coba, uang tambah banyak dipakai maksiat. Atau cilaka, hukumannya kan pasti mengejar, ya. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, Bu, karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia teh pertolongan dari Allah. Ya. Jangan alergi sama yang pahit-pahit, ya enggak. Sejadi jadi jalan kebaikan. Diselingkuhin sakit manusiawi. Tapi kalau gara-gara itu dia jadi rajin tahajud, ikut majelis taklim, mulai mengaji, baca Quran, bahkan mulai bisa menghafal, bahkan mulai mendakwahkannya, mulai mengajarkannya, punten. Bisa jadi gara-gara kejadian itu dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Ya. Meskipun yang suaminya udah setia nggak usah disuruh selingkuh, Bu, ya. Abang selingkuh dong biar aku dapat penggugur dosa. Nggak gitu konsepnya, Bu, ya. Nah, tenang aja, nggak rugi beneran. Rugi itu satu aja lah, tambah jauh dari Allah, ya. Jangan alergi sama masalah. Nih contoh ya, pandemi kemarin masalah nggak? Masalah, tapi perusahaan ekspedisi malah tambah maju, ya. Pandemi masalah, kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Memang ada sebagian bisnis yang harus hilang dimakan zaman, ya. Karena sekarang semua handphone punya kamera. Maka dulu kan pakai yang ada filmnya tuh, ya, yang kudu dicuci dulu. Kan udah nggak ada kan sekarang kan, habis dimakan zaman, ya. Bangkrut, semua dijual-jualin, sisa tinggal 100 juta asetnya. Besoknya lockdown PSBB, nambah masalah. Cuman mindsetnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Orang tambah sulit kayak gini, masa nggak tambah banyak kebutuhan? Saya tinggal sediain kok kebutuhannya. Maka dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker dan hand sanitizer pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan 100 jutanya udah jadi 800 juta. Gara-gara masalah, ya? Enggak ada. Ada lagi misalkan, ada orang tinggalnya di dalam gang, angkot nggak lewat, motor nggak punya, tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Salah. Ada lagi orang punya motor tapi nganggur. Masalah lagi. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi. Micet, maaf, ojek online gitu ya. Kenapa jadi micet? Ya. Ojek online. Asal jangan dipakai chattingan yang enggak ya aplikasi. Ups. Enggak sebut nama sama sekali ya. Maka ya sudah. Kalau untuk minimal untuk dunianya yang bikin aplikasinya lebih sukses daripada orang, udah wajar, udah beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah. Bisa jadi gara-gara masalah itu ada kebaikan di dalamnya. Ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam, kan dulu belum ada USG ya. Tahu-tahu, jadi baru tahu laki atau perempuannya teh pas keluar, ya. Firaunnya dapat ramalan, kamu nanti bakal digulingkan pemerintahannya oleh laki-laki dari Bani Israel. Apa? Bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Maka dikejar-kejar tuh, maka panik kan, minta petunjuk kepada Allah, ini mesti gimana. Dapat perintahnya, anyutin ke sungai. Cuma ingat ya, salah satu fakta yang mesti kita pegang, ingat, Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut takdir urusan Allah. Kalau mau komplain, ya Allah ya kali, orang lagi sayang dengan khawatir anaknya diapa-apain orang, kan pasti dipeluk, dijaga. Ini malah suruh buang ke sungai. Tapi gara-gara dibuang ke sungai, akhirnya jadi diangkat anak oleh Asiyah, istrinya Firaun. Dan akhirnya kan, tapi ini anak kok gak mau disusuin sama ibu manapun. Kakak perempuannya Nabi Musa udah ngikutin tuh kemana-mana. Sampai akhirnya ternyata diangkat anak itu, dia kayak ngasih usul gitu, ngasih ide. Bu, aku tahu siapa ibu yang kira-kira bayi ini mau nyusu. Masa? Coba ajak dong ke sini. Diajak ibunya, dan ternyata benar bayi Musanya mau nyusu. Udah emang ibunya kan. Tapi lihat, gara-gara kejadian itu, hanya beliaulah satu-satunya ibu yang menyusui anak kandungnya sendiri, tapi digaji pakai duit negara. Iya, lama-lama
Wah, kalau di sini jauh, boleh nggak dibawa pulang? Oh ya udah, boleh bawa pulang aja anaknya. Ya, terus akhirnya diantar. Kan kalau zaman sekarang berarti kayak dianterin naik Camry plat merah, ya. Walaupun belum ada waktu itu mah, ya. Dianterin, ya, digaji, kan, Insya Allah. Coba kalau misalkan mau komplain, enggak. Waktu ibunya Nabi Isa, Maryam, kan tahu-tahu hamil ya, nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil, biasa diomongin, apa kata kata netizen teh, ya ukhta Harun, ya. Saudaranya Harun, saudaramu baik, kamu tiba-tiba hamil begini, biasa dijulitin, ya. Maka menjauh dari kaumnya, akhirnya lelah, kecapean, butuh makanan, bersendarlah di pohon kurma. Ya, maka minta kurma, ini gimana? Ya, ada kurmanya di atas tapi bersandar. Pohon kurma tahu kan, tinggi besar, itunya juga ada di atas. Dia lemah duduk bersandar. Udah gitu minta kurmanya untuk makan. Apa perintah Allahnya? Quran surat 19 ayat 25. Wa huzzi, goyang-goyangkanlah, ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Maka nanti tahu-tahu digoyang-goyangin, kurmanya jatuh. Kata guru tafsir saya waktu itu, ini ayat tentang tawakal. Gimana maksudnya? Sok coba lihat. Bayangin, udah pernah lihat pohon kurma yang gede belum? Yang udah matang buah. Segitu gedenya. Dan sok pilih cowok paling kekar di sini, suruh goyang-goyangin itu pohon. Demi Allah nggak akan jatuh itu buahnya. Karena emang cara panennya bukan digoyang-goyangin, naik ke atas. Terus ini gimana ceritanya? Ibu hamil, lagi hamil tua, lagi mules-mulesnya, energi seadanya, ngegoyang-goyangin pohon kurma. Segimana gede tenaganya? Jatuh. So kalau mau dipikirin pakai, kalau beliaunya mau komplain, ya Allah ya kali, ini kan cuman saya lagi lemas, ini gimana caranya? Cuman orang beriman tuh yakin, oh aku tuh nggak pernah disuruh ditentuin takdir. Tugas kita nurut, Allah yang ngurusin takdir. Kalau emang matematika manusia laku dalam urusan takdir, ya apa kabar perang Badar 313 orang lawan 1000? Ya, enggak laku, ya. Ya kadang kita mah kalau udah ketemu masalah bentok duluan. Hah? Kepala kita diganti, kebijakannya diganti. Mampu saya nih. Udah menyerah duluan. Ya. Padahal belum, bisa jadi ada kebaikan di dalam. Jangan alergi dengan salah ya. Bisa jadi ada kebaikan di dalam. Udah ngasih aba-aba. Boleh saya kasih pertanyaan? Oh ya udahan dulu katanya. Ya. Tanya jawab. Boleh kasih pertanyaan? Oh saya yang kasih pertanyaan. Oh ada hadiahnya apa? Cewek, perempuan satu, laki-laki satu. Oke. Ada hadiahnya tanya, ya. Saya tentang Al-Qur'an aja deh. Ya. Tentang Al-Qur'an. Yang gampang apa yang susah? Ini ada, ini pada ngapalin, mau sambung ayat. Mukanya kok panik begitu ya? Ya udahlah, dari yang tadi dikaji aja. Tadi saya nyebut tadi yang ceritanya ceritanya Maryam ngegoyangin pohon kurma. Tadi di surat apa, ayat berapa? Ya. Bahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutoban janiyya. Biar bisa jawab boleh Skip. Wah, kudu diganti lagi gampang. Gini deh, lebih gampang nih. Surat Al-Kafirun ada berapa ayat? Udah gampang. Nah, kan? Ya, baik. Hah? Surat Al-Kafirun? Al-Kafirun berapa ayat? Surat Al-Kafirun. Surat saya Al-Kafir. Oh, enggak. Al-Kafir 6 ayat betul. Kalau 110 wala antum abidu nama but wala ana abidu ma wala antum abidu terus sampai 110 kali ya. 6 ayat betul. Barakallah. Satu lagi, akhwat. Juz 30 ada berapa surat? Ayo. Juz 30 tahu enggak? Dari An-Naba sampai Anas. Sok hitung dulu, sok yang paling cepat ngitung duluan. Ya. Ada Quran boleh tuh. Dari An-Naba sampai Anas ada berapa surat? Hah? Hitung lagi yang benar.
Iya. Oke, hitungin aja itu kan surat 78 sampai 114 berarti 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 terus sampai 114. Berapa tuh? Berapa surat? Betul, berapa surat? 37 udah dihitung. Oke. Oh, 97. Gimana sih? 37 surat. Oke, silakan. Nabila ini bisa dikasih tahu. Ini Ustaz izin ambil dompet utama Ustaz. Oh gitu. Bismillah. Hadiahnya apa? Utama ada 5. Ambil berapa? 5 boleh Ustaz. Satu-satu dulu ya. Nomor berapa Ustaz? Nomor 92. 92. Oh baik. Wih. Selanjutnya Ustaz. Lagi. Satu 133. 133. Ada tapi ada. Ada. Ya, alhamdulillah. Lagi. 112. 112. Hei, baru datang langsung. Bisa. Bismillah. Oh, kebalik. 154. 154 ada. 154. Kalau nggak ada, Angus? Ada 154? Nah, ini rakab. Bismillah. 147. 147. Nggak ada juga. Ya udah. Angka kecil. 103. 103. Ada. Oh ada di ujung. Terakhir. Angka kecil ya. Nih. Ini yang kecil. Gak ada yang kecil tuh. Dapat disabotase. Oh ini ada nih. Angka 7. Tuh 7. Oh ini. Kok aduh sih Pak? Ah, udah 5. Udah 5. Udah. Ya udah buat tahun depan deh. tahun depan. Semoga panjang umur. Rezeki mah banyak nanti dari Allah ada. Ini mah udah diaturin di Lauh Mahfuz. Habis ini pulang dapat duitnya. Kembalian dah sudah. Ya. Baik, kita tutup doa dulu ya. Baru sesi selanjutnya. Mohon ridhonya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat kepada sisi Allah. Silakan yang ada hajat masing-masing dimunajatkan dalam hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa-usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi perusahaan ini, berkahi siapapun yang ada di dalamnya,
berkahi rezeki yang kami dapat dari tempat kami bekerja ini, sehingga bisa kau jadikan kau ridho memberikan kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Anugerahkan juga kepada kami pasangan yang solih solihah ya Allah, dan berkahi kedua orang tua kami, terima seluruh amal solihnya, ampuni dosa-dosanya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fadil yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang tadi disampaikan kita bisa mengamalkan. Hatiin dulu ya, nanti kita ngaji bareng lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua panitia sebelumnya